UN, silakan UN. Baik, kita mulai saja ya, Bapak Ibu. Baik, Bu. Siap, siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Dr. Rinovian Rais MM MPD selaku eh, pengampu mata kuliah Ekologi Sosial. Kami izin Bapak dan teman-teman yang kami hormati juga kelas A XC IPS. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Ekologi Sosial dalam Kajian Geografi. Tapi sebelumnya, izinkan saya untuk berpantun ya Bapak Ibu. Tolong nanti dijawab cakep. Oke. Membawa peta melihat arah, Cakep. Cakep. menyusuri sungai hingga ke muara. Cakep. Cakep. Geografi, geografi belajar bentang wilayah, ekologi menjaga bumi sejahtera. Cakep. Ya, baik Cakep. Bapak Ibu, kita akan mulai langsung presentasinya. Oh, silahkan Bapak dulu yang katanya yang buka. Silahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dilanjut aja, Bu. Dilanjut Baik. aja. Ya, baik. Terima kasih Bapak Rinovian. Silahkan Bu En, share screen. Baik teman-teman, judul presentasi hari ini adalah Ekologi Sosial dalam Kajian Geografi. Kami ada 3 orang dalam satu kelompok dari kelompok 10. Yang pertama Ibu Eni, kedua Ibu Hotresli Marbun, dan yang terakhir saya Sarni sebagai moderator. Silakan next Bu Eni. Iya, untuk pembahasan kita pada sore hari ini offline-nya yang pertama ini ada latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan. Berikutnya nanti kita akan bahas juga pengertian sejarah. Terus yang ketiga akan masuk kepada konsep dan teori utama. Yang keempat interaksi manusia dengan lingkungan. Kemudian permasalahannya di Indonesia dan yang terakhir adalah solusi dan strateginya. Eh, nah, baik, coba next Bu Eni. Ya, latar belakang kita bahas yang pertama ya. Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari lingkungan tempat ia tinggal dan berinteraksi. Hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungannya telah menjadi pokok kajian sebagai disiplin ilmu. Salah satunya adalah geografi. Geografi sebagai ilmu yang mempelajari hubungan kausal antara gejala-gejala dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di muka bumi, baik yang bersifat fisik maupun yang menyangkut kehidupan makhluk hidup beserta permasalahannya melalui pendekatan ke ruangan, ke lingkungan, dan kewilayahan ini menurut Bintarto Surastopo pada tahun 1979. Hal ini memiliki keterkaitan yang erat dengan ekologi sosial. Yang berikutnya, ekologi sosial lahir sebagai respon terhadap kebutuhan untuk memahami bagaimana struktur sosial masyarakat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Nah, istilah ini pertama kali dikembangkan oleh sistematis oleh Murray Bokin pada pertengahan abad ke-20 yang berpendapat bahwa krisis ekologi yang dihadapi manusia pada dasarnya bersumber dari krisis sosial yang ditandai oleh hierarki dan dominasi dalam struktur masyarakat. Pandangan ini kemudian berkembang menjadi salah satu kerangka analitis yang penting dan dalam memahami persoalan lingkungan hidup kontemporer. Dalam konteks geografi, ekologi sosial menawarkan perspektif yang kaya untuk menganalisis bagaimana pola distribusi penduduk, struktur sosial ekonomi, dan sistem nilai budaya
suatu masyarakat yang berinteraksi dengan kondisi ekosistem di suatu wilayah. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan keragaman etnis, budaya, dan ekosistem yang luar biasa merupakan laboratorium alam yang ideal untuk mengkaji dinamika ekologi sosial. Berbagai permasalahan yang dihadapi Indonesia mulai dari deforestasi, degradasi, konflik sumber daya alam, hingga perubahan iklim yang menuntut pendekatan ekologi sosial yang komprehensif. Nah, kemudian pertumbuhan penduduk yang pesat disertai urbanisasi yang tidak terkendali telah menciptakan tekanan besar terhadap daya dukung lingkungan di berbagai wilayah Indonesia. Nah, menurut Badan Pusat Statistik 2023, jumlah penduduk Indonesia telah mencapai lebih dari 278 juta jiwa dengan tingkat urbanisasi mencapai 57%. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya alih fungsi lahan yang masif, pencemaran lingkungan di kawasan perkotaan, serta ketimpangan akses terhadap sumber daya alam. Fenomena ini tidak dapat dipahami secara terpisah dari konteks sosial, ekonomi, dan politik yang melatarinya. Maka kami ambil rumusan masalah dari latar belakang ini. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan ekologi sosial dan bagaimana perkembangannya sebagai disiplin ilmu. Yang kedua, bagaimana ekologi sosial berkaitan dengan kajian geografi. Yang ketiga, apa saja teori dan konsep utama dalam ekologi sosial yang relevan untuk kajian geografi? Yang keempat, bagaimana permasalahan ekologi sosial di Indonesia dan bagaimana strategi penyelesaiannya? Next, Bu Eni. Nah, kita akan bahas mengenai pengertian ekologi. Nah, dalam pengertian yang lebih luas dari PAK 1936 bahwa ekologi sosial adalah studi tentang cara-cara di mana struktur sosial, proses sosial, dan nilai-nilai budaya manusia berinteraksi dengan dan mempengaruhi serta dipengaruhi oleh sistem-sistem alam. Ekologi sosial merupakan suatu pendekatan ilmiah yang berupaya memahami dan menjelaskan hubungan yang kompleks antara masyarakat atau manusia dengan lingkungan alam di sekitarnya. Yang berikutnya, Murray Brooklyn, salah satu tokoh terkemuka dalam ekologi sosial, mendefinisikan ekologi sosial sebagai suatu disiplin ilmu yang memandang bahwa hampir semua masalah ekologi berakar dari masalah sosial. Menurutnya, dominasi manusia atas alam adalah kelanjutan dari dominasi manusia atas manusia. Oleh karena itu, krisis ekologi tidak bisa diselesaikan hanya melalui teknologi atau kebijakan lingkungan semata, tetapi memerlukan transformasi fundamental dalam tatanan sosial yang mendasari hubungan manusia dengan alam. Yang kedua, sementara menurut Robert Park dan Ernest, dalam tradisi sosiologi Amerika, ekologi sosial diidentikan dengan Mascap Chicago yang dipelopori oleh Robert Park dan Ernest Burgess pada abad ke-20. Mereka menggunakan konsep-konsep ekologi biologi untuk menjelaskan distribusi spasial kelompok-kelompok sosial dalam kota. Dalam pemandangan ini, kota diibaratkan sebagai ekosistem, di mana berbagai kelompok manusia bersaing untuk mendapatkan ruang dan sumber daya. Nah, jadi dalam macam Chicago itu kota sebagai ekosistem. Di sana ada kompetisi dominasi, invasi, dan suksesi dalam distribusi spasial kelompok sosial. Yang berikutnya adalah menurut Amos Hawley 1950. Nah, kalau dalam ini adalah pendekatan yang kemudian dikenal dengan nama ekologi manusia atau human ekologi dalam dan menjadi salah satu fondasi penting dalam geografi urban. Next, Bu Eni. Dalam perkembangannya, ekologi sosial juga mencakup kajian tentang bagaimana perubahan sosial ekonomi seperti industrialisasi, globalisasi, dan modernisasi berdampak pada ekosistem. Sebaliknya, kajian ini juga memperhatikan bagaimana perubahan ekologis seperti perubahan iklim dan bencana alam mempengaruhi struktur dan dinamika masyarakat. Jadi, pada sejarah dan perkembangan ekologi sosial, ini kita bisa lihat di layar. Mulai yang pertama adalah cikal bakal ekologi sosial itu dapat ditelusuri
dari abad 19-an dan abad ke-20 ketika para ilmuwan sosial itu mulai tertarik untuk menerapkan prinsip-prinsip ekologi biologi ke dalam kajian masyarakat manusia. Ini yang pertama adalah Auguste Comte dan Herbert Spencer, dua tokoh sosiologi awal, telah menggunakan analogi organisme dalam memahami masyarakat. Namun penerapan konsep ekologi secara sistematis dalam ilmu sosial itu baru ada oleh Mascap Chicago pada tahun 1920-an. Nah, di sini pada Mascap Chicago ini adalah bagaimana membangun kerangka analisis kota dengan konsep ekologi. Yang kedua, kita masuk pada Human Ekologi oleh Amos Hawley. Teori ini mengatakan bahwa struktur komunitas itu berdasarkan respon terhadap lingkungan. Berikutnya adalah oleh ekologi radikal. Tokohnya adalah Murray Brooklyn. Nah, pada era yang sama, pada human ekologi itu mulai mengembangkan apa yang ia sebut sebagai ekologi sosial radikal atau dialektika naturalis. Berbeda dengan ekologi sosial sosiologis yang lebih bersifat deskriptif, ekologi sosial bersifat normatif dan emansipatoris. Eh, Ia berargumen bahwa kapitalisme dan hierarki sosial adalah akar penyebab kerusakan lingkungan dan bahwa solusinya itu terletak pada pembangunan masyarakat yang desentralistis, demokratis, dan egaliter. Yang berikutnya adalah pada 1972 Konferensi Stockholm di PBB. Nah, pada dekade 1970-an dan 1980-an, ekologi sosial itu semakin berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran global tentang krisis lingkungan. Lahirnya Gerakan Lingkungan Hidup Konferensi PBB tentang lingkungan manusia di Stockholm 1972 dan publikasi laporan Limits to Growth oleh Club of Rome 1972 ini turut mendorong perkembangan kajian ekonomi sosial. Nah, dalam periode ini, konsep-konsep seperti keberlanjutan, kapasitas dukung lingkungan, dan metabolisme sosial mulai mendapat perhatian besar. Selanjutnya akan dibacakan oleh Resli. Silakan, Resli. Oke. Eh, Suaranya nggak ada, Bu Res. Oke. Kita lanjut di bab 3, konsep dan teori utama ekologi sosial. Yang pertama ada teori ekosistem sosial. Salah satu konsep kunci dalam ekologi sosial adalah ekosistem sosial atau social ecological system. Nah, konsep ini dikembangkan secara sistematis oleh Elinor Ostrom tahun 2009 dalam kerangka analisisnya yang dikenal dengan kerangka SES atau Social Ecological System Framework. Nah, menurut Ostrom, suatu ekosistem sosial terdiri dari 4 subsistem utama yang saling berinteraksi, yakni ada sistem sumber daya atau resource system, unit sumber daya atau resource units, ada sistem tata kelola atau governance system, dan aktor atau pengguna atau users. Nah, interaksi di antara keempat subsistem ini menghasilkan berbagai outcomes yang dapat berdampak positif maupun negatif terhadap keberlanjutan ekosistem. Nah, yang kedua ada dan teori ekosistem sosial ini menantang tragedi of commons yang dikemukakan oleh Hardim tahun 1968 yang mengatakan bahwa kerangka Ostrom memiliki relevansi yang besar bagi kajian geografi karena membantu menjelaskan bagaimana komunitas-komunitas lokal dapat mengelola sumber daya alam bersama. Nah, secara berkelanjutan tanpa harus mengandalkan regulasi pemerintah pusat maupun privatisasi. Nah, temuan-temuan Ostrom ini kemudian mengantarkannya pada penghargaan Nobel Ekonomi tahun 2009. Di mana
Ostrom menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu, masyarakat mampu mengembangkan aturan-aturan lokal yang efektif untuk mencegah eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam. Nah, yang kedua ada metabolisme sosial. Nah, konsep metabolisme sosial itu mengacu pada pertukaran materi dan energi antara masyarakat manusia dengan alam. Konsep ini yang berakar pada pemikiran Karl Marx tentang metabolisme antar manusia dan alam. Telah dikembangkan lebih lanjut oleh Fischer, Kowalski, dan Haber tahun 1997. Nah, ini menjadi kerangka analitis untuk mengukur seberapa besar masyarakat mengambil materi dan energi dari alam dan seberapa besar ia mengembalikannya ke alam dalam bentuk limbah dan emisi. Dari perspektif geografi, konsep metabolisme sosial sangat berguna untuk menganalisis bagaimana pola konsumsi dan produksi suatu wilayah berdampak pada kondisi ekologis setempat maupun di wilayah lain yang menjadi pemasok sumber daya. Nah, konsep ini juga berkaitan erat dengan kajian tentang jejak ekologis yang mengukur seberapa besar lahan yang dibutuhkan untuk mendukung pola konsumsi suatu populasi. Nah, yang ketiga ada ketahanan sosial ekologis. Konsep ketahanan atau resiliensi yang dipopulerkan oleh C.S. Holling tahun 1973 dalam ekologi telah diadaptasi ke dalam kajian ekologi sosial oleh para ilmuwan seperti Brian Walker dan David Sall tahun 2006 dalam karya Resiliency Thinking. Nah, ketahanan sosial ekologi mengacu pada kapasitas suatu sistem ekologi sosial untuk menyerap gangguan, beradaptasi, dan bertransformasi sambil tetap mempertahankan fungsi-fungsi esensialnya. Nah, dalam kajian geografi, konsep ketahanan telah diterapkan dalam analisis bagaimana masyarakat-masyarakat yang tinggal di wilayah rentan terhadap bencana alam, seperti daerah banjir, lereng gunung berapi, atau kawasan pesisir, mengembangkan strategi adaptasi yang memungkinkan mereka untuk bertahan hidup. Nah, di Indonesia, kajian tentang ketahanan sosial ekologi masyarakat adat dalam menghadapi perubahan lingkungan dan tekanan pembangunan telah menjadi tema yang semakin penting dalam penelitian geografi. Nah, yang keempat ada ekologi politik. Ekologi politik merupakan salah satu cabang penting dari ekologi sosial yang secara eksplisit mengintegrasikan analisis kekuasaan politik dan ekonomi ke dalam kajian hubungan manusia dan lingkungan. Nah, pendekatan ini menolak pandangan bahwa permasalahan lingkungan semata-mata disebabkan oleh faktor-faktor alami atau perilaku individu yang tidak rasional. Sebaliknya, ekologi politik berpendapat bahwa kerusakan lingkungan dan ketidakadilan dalam akses terhadap sumber daya alam merupakan produk dari relasi kekuasaan yang tidak setara antara kelompok sosial yang berbeda. Nah, Paul Robbins tahun 2004 dalam karyanya Political Ecology atau A Critical Introduction mendefinisikan ekologi politik sebagai suatu studi tentang hubungan antara perubahan politik, ekonomi, dan lingkungan. Pendekatan ini telah banyak diterapkan dalam kajian tentang konflik sumber daya alam di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Kasus-kasus seperti konflik perkebunan sawit dengan masyarakat adat di Kalimantan dan Sumatera, atau konflik antara tambang dan petani di berbagai wilayah di Nusantara, merupakan contoh permasalahan yang dapat dianalisis secara baik melalui lensa ekologi politik. Ayo next, Bu En. Ada pendekatan ekologi pendekatan ekologi sosial dalam kajian geografi. Nah, dalam kajian geografi, ekologi sosial dapat diterapkan melalui beberapa pendekatan yang saling melengkapi. Yang pertama ada pendekatan ekologis atau ecological approach yang menekankan pada studi hubungan timbal balik antara organisme, dalam hal ini manusia dan masyarakat dengan lingkungannya. Nah, yang kedua, pendekatan sistem atau system approach yang memandang hubungan manusia dan lingkungan sebagai suatu sistem yang kompleks dan dinamis. Dalam pendekatan ini, perhatian diberikan pada aliran energi, materi, dan informasi di dalam dan di antara sistem sosial dan sistem ekologis. Konsep-konsep seperti siklus biokimia, rantai makanan, dan metabolisme sosial menjadi alat analitis yang penting dalam pendekatan ini. Yang ketiga, pendekatan historis
struktural yang berupaya memahami kondisi ekologi sosial saat ini dalam konteks sejarah panjang perkembangan masyarakat dan perubahan lingkungan. Pendekatan ini seringkali mengintegrasikan analisis tentang bagaimana perubahan dalam struktur ekonomi, politik, seperti kolonialisme, kapitalisme, dan globalisasi telah membentuk pola-pola penggunaan sumber daya alam dan kondisi ekologis yang kita temukan saat ini. Nah, yang keempat ada pendekatan partisipatoris yang menekankan keterlibatan aktif masyarakat lokal dan dalam proses pengumpulan data, analisis, dan perumusan kebijakan. Nah, pendekatan ini mengakui bahwa pengetahuan lokal merupakan sumber yang sangat berharga dalam memahami kondisi ekologi suatu wilayah dan dalam merancang strategi pengelolaan lingkungan yang sesuai dengan konteks setempat. Nah, bagaimana hal tersebut mempengaruhi interaksi manusia dengan lingkungan? Nah, di Indonesia sendiri, menurut data BPS tahun 2003, ada 278 juta penduduk Indonesia. Nah, sekitar 57% diantaranya itu melakukan urbanisasi. Ya, nah 1 juta lebih lahan yang ada di Indonesia per tahun, 1 juta hektar per tahun itu hilang, ya. Atau mungkin kita mengenalnya dengan perubahan penggunaan wilayah, dan 9,7 juta hektar hutan dirusak dari tahun 2001 hingga tahun 2019. Nah, dampak negatif yang dilakukan manusia itu yang pertama deforestasi masif di Kalimantan, Sumatera, dan Papua yang kita bisa menemukannya di berita maupun di media sosial. Banyak masyarakat yang sangat dirugikan terkait dengan deforestasi ini. Sementara yang diuntungkan hanya segelintir orang. Nah, yang kedua pencemaran udara, air, dan tanah akibat industri. Yang ketiga ada alih fungsi lahan pertanian ke pemukiman atau industri lainnya. Nah, yang keempat ada emisi GRK atau perubahan iklim. Nah, yang kelima ada degradasi keanekaragaman hayati. Nah, selain dampak negatif, kita juga akan menemukan kearifan lokal yang positif. Yang pertama ada sistem Subak Bali, yaitu irigasi sawah kolektif dan harmonis. Yang kedua ada sistem Sasi Maluku, yaitu gilir hasil laut dan hutan. Yang ketiga ada agroforestry tradisional di berbagai daerah. Yang keempat ada hutan adat, yaitu pengelolaan turun-temurun yang lestari. Terus yang kelima, kearifan ekologis bernilai tinggi untuk lingkungan. Next, Bu En. Nah, permasalahan ekologi sosial di Indonesia itu ada 4 bagian besar yang sering terjadi. Nah, yang pertama ada deforestasi dan degradasi hutan. Nah, 9,7 juta hektar hutan itu rusak dari tahun 2001 hingga 2019 ini menurut KLHK tahun 2022. Nah, sementara itu ada juga ekspansi perkebunan sawit, pertambangan, dan pembalakan liar. Nah, yang ketiga ada mengabaikan hak masyarakat adat atas tanah dan hutan. Karena di sebagian wilayah Indonesia itu masih ada yang mempertahankan tanah dan hutan adat di beberapa wilayah tertentu, itu salah satunya Papua dan Kalimantan. Nah, yang kedua ada konflik sumber daya alam. Ribuan konflik agraria belum terselesaikan. Itu datanya dari KPA tahun 2022. Nah, ketimpangan besar penguasaan lahan, yaitu korporasi dengan petani kecil. Yang ketiga, kelemahan hukum dalam melindungi hak masyarakat lemah. Ya, kita sering menemukan bahwa ketika masyarakat lemah yang bersengketa dengan oknum-oknum dalam bidang pemerintahan misalnya, atau mereka yang memiliki kekuatan, ya seringkali hak dari masyarakat ini yang hilang karena tidak punya kekuatan dalam hukum. Ya. Nah, yang ketiga ada degradasi lahan dan ketahanan pangan. Yang pertama ada erosi, yaitu penurunan kesuburan akibat pupuk kimia berlebih. Terus ada intrusi air laut dan konversi lahan pertanian produktif. Yang ketiga ada kemiskinan petani, yaitu praktik pertanian tidak berkelanjutan. Nah, yang keempat ada perubahan iklim dan kerentanan sosial.
Nah, Indonesia itu adalah salah satu negara paling rentan perubahan iklim. Kita hanya mengenal musim kemarau dan musim hujan, tapi eh, tidak selalu sama setiap tahun musimnya. Ya, itu sering berubah-ubah tidak dalam waktu yang sama setiap tahunnya. Nah, kenaikan yang kedua, kenaikan muka air laut, banjir, kekeringan, badai tropis yang meningkat. Nah, yang ketiga, ketidakadilan ekologis, di mana masyarakat miskin itu menanggung beban yang terberat. Kenapa? Karena ketika eh, pengalihan perubahan lahan terjadi, yang paling dirugikan itu adalah masyarakat miskin yang memang sangat bergantung dengan alam. Oke, next Bu En. Slide selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya Bu Eni, silahkan. Baik, saya akan melanjutkan mengenai solusi dan strategi pengelolaan ekologi sosial. Pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat atau disingkat dengan Community Based Natural Resource Management merupakan salah satu strategi yang telah mendapatkan pengakuan luas sebagai pendekatan yang efektif dalam mengatasi masalah ekologi sosial. Pendekatan ini menempatkan masyarakat lokal sebagai aktor utama di dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayah mereka. Dengan mengakui dan menghormati hak-hak, pengetahuan lokal, dan kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Di Indonesia, berbagai program yang telah dilakukan dan telah diimplementasikan dalam sektor kehutanan, perikanan, pengelolaan daerah aliran sungai, program hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanam rakyat, dan hutan adat merupakan beberapa skema kebijakan kehutanan yang dirancang untuk memberikan akses legal bagi masyarakat lokal untuk mengelola kawasan hutan. Meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan di dalamnya. Pendekatan CBNRM ini telah terbukti dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian hutan di berbagai wilayah Indonesia. Yang kedua, integrasi kearifan lokal dalam kebijakan lingkungan. Kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam pengelolaan lingkungan hidup merupakan aset yang sangat berharga, namun seringkali diabaikan di dalam proses perumusan kebijakan lingkungan. Berbagai sistem pengetahuan tradisional tentang tanda-tanda alam, siklus ekologis, dan praktik pengelolaan sumber daya alam yang telah berkembang selama berabad-abad mengandung kearifan ekologis yang sangat relevan untuk menghadapi tantangan lingkungan kontemporer. Integrasi kearifan lokal ke dalam kebijakan lingkungan bukan hanya persoalan pelestarian budaya, tapi merupakan strategis pragmatis untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan lingkungan. Yang ketiga, kebijakan tata ruang berbasis ekologi. Penataan ruang yang mengintegrasikan pertimbangan ekologis dan sosial merupakan instrumen kebijakan yang sangat penting dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan. RT/RW atau singkatan dari Rencana Tata Ruang Wilayah seharusnya tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi dan teknisi semata, tetapi juga harus memperhatikan kondisi ekosistem, hak-hak masyarakat, dan kebutuhan generasi yang mendatang. Yang keempat, pendidikan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Pendidikan lingkungan merupakan fondasi penting bagi perubahan perilaku masyarakat menuju gaya hidup yang lebih berkelanjutan secara ekologis. Pendidikan lingkungan yang efektif tidak hanya mentransfer pengetahuan tentang isu-isu lingkungan, tetapi juga membangun keterampilan berpikir kritis, mendorong partisipasi aktif, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan hidup. Pemberdayaan masyarakat juga merupakan komponen yang tidak bisa dipisahkan dari strategi pengelolaan ekologi sosial yang efektif. Kesimpulan dari ekologi sosial dari kelompok ini ada 5 kesimpulan yang kita bisa simpulkan. Yang pertama, ekologi sosial merupakan disiplin ilmu yang mengkaji hubungan timbal balik antara masyarakat manusia dengan lingkungan alamnya.
Di dalam perkembangannya, ekologi sosial telah melewati berbagai fase, mulai dari ekologi manusia mazhab Chicago pada awal ke-20, ekologi sosial secara radikal atau menurut Bourdieu pada pertengahan abad ke-20 hingga berbagai pendekatan kontemporer yang semakin multidisipliner dan kompleks. Yang kedua, ekologi sosial memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan kajian geografi, khususnya melalui fokus bersama pada hubungan manusia lingkungan yang bersifat keruangan dan multiskalar. Yang ketiga, beberapa konsep dan teori kunci di dalam ekologi sosial yang relevan untuk kajian geografi meliputi teori ekosistem sosial atau SES, metabolisme sosial, ketahanan sosial ekologis, dan ekologis politik. Konsep-konsep ini memberikan kerangka analitis yang kaya untuk memahami kompleksitas hubungan manusia lingkungan dan untuk merancang strategi pengelolaan lingkungan yang efektif dan berkeadilan. Yang keempat, Indonesia menghadapi permasalahan ekologi sosial yang serius, termasuk deforestasi, konflik sumber daya alam, degradasi lahan pertanian, dan kerentanan terhadap dampak perubahan iklim. Permasalahan-permasalahan ini merupakan produk dari interaksi yang kompleks antara faktor-faktor sosial, ekonomi, politik, dan ekologis, dan membutuhkan solusi yang komprehensif dan multidimensionalnya. Yang kelima, berbagai strategi pengelolaan ekologi sosial yang efektif telah dikembangkan dan diimplementasikan, termasuk pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat, integrasi kearifan lokal, kebijakan tata ruang berbasis ekologi, dan pendidikan lingkungan serta pemberdayaan masyarakat. Strategi-strategi ini membutuhkan dukungan kebijakan yang kuat dan komitmen di seluruh pemangku kepentingan. Sarannya yaitu ada yang pertama, bagi pemerintah disarankan untuk memperkuat kerangka kebijakan lingkungan hidup yang mengintegrasikan perspektif ekologi sosial termasuk dengan mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam, serta mendorong pendekatan pengelolaan lingkungan yang partisipatoris dan berbasis kearifan lokal. Yang kedua, bagi akademisi dan peneliti geografi, disarankan untuk mengembangkan penelitian-penelitian yang lebih mendalam dan komprehensif tentang ekologi sosial di Indonesia dengan menggunakan metode-metode partisipatoris dan yang mengakui validitas pengetahuan lokal masyarakat. Kolaborasi antar disiplin yang lebih erat antara geografi, sosiologi, ekologi, dan ilmu-ilmu lain juga sangat diperlukan. Yang ketiga, bagi masyarakat sipil dan LSM atau organisasi non-pemerintah disarankan untuk terus memperkuat kapasitas advokasi dalam memperjuangkan keadilan ekologis dan keberlanjutan lingkungan hidup, serta mendukung inisiatif-inisiatif pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat yang telah terbukti efektif. Dan terakhir, bagi mahasiswa dan generasi muda, disarankan untuk mengembangkan literasi ekologis dan sosial yang kuat, serta untuk terlibat secara aktif dalam gerakan-gerakan lingkungan hidup dan advokasi kebijakan yang mendorong terciptanya hubungan yang lebih harmonis dan adil antara manusia dan alam. Terima kasih Bapak Ibu semua. Sekian dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bu Resli dan Bu Eni. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, izinkan Bapak katanya mau untuk presensi dulu. Untuk Bapak Rinovian, silahkan Bapak. Ya, presensi dulu. Heri Irawan, ada Heri Irawan. Hadir Pak, hadir. Oke, ya sudah. Agam Saril. Hadir Bapak. Ya, wah lagi kemana kamu, Rel? Weni Ada Mulyani. urusan Hadir Bapak. Bapak. Hadir Pak. Weni, Ini Pak, saya Pak. Hadir. ya. Utia. Hadir Pak, hadir. Ya, Hadir Pak. Nia udah. Nia Kurniasari. Hadir Bapak. Nia, ya, Hadir. sudah. Agestini, Agestini. Ages mana Ages? Bu Ages, mana Bu Ages? Nggak masuk ya? Nggak ada ya? Tadi Bu ada Pak. Widi.
Sekarang nggak Hadir. ada. Siapa, Pak? Ages. Bu Ini Agis ada tadi ada, Pak. Bu Ages. Tadi ada, Pak. Itu Sekarang nggak ada. Itu ada. itu gelap itu. Ad- Ya itu ada, Pak. Bu Ages Di masih di mute, Bu Ages. Masih di mute. kameranya mati nggak kameranya? Nyala, Pak. Ini nyala, Pak. Orang ada nggak di situ? Gambar di kamera nyalanya ada nggak? Ada gambar Ada orangnya Pak, itu. ada orangnya, ada gambarnya juga. Bages unmute. Bages unmute. Ntar nggak di Suaranya presensi, nggak keluar, Bages. ntar nggak di presensi marah lagi. Nah, Bu Aduh, Bu, Agnes. mana Bu? Ya Ini, udah Bu, Pak. udah Bu. Ya udah Bu. Widi. Hadir, Pak. Hadir. Ya, ya sudah. Sepia. Hadir. Ya, oke, sudah. Hadir. Sudah. Dian Hildayati, Dian. Hadir, Pak. Iya, sudah. Adnan Maruk, Adnan Hadir. Maruk. Hadir, Pak. Ya, sudah. Chandriani, Chan. Hadir, Pak. Ya, Hadir. sudah. Sarni Puspitasari Silaban. Hadir, Sarni. Pak. Oke, Hadir, sudah. Asriani Paradita Silotonga. Asriani. Hadir, Bapak. Hadir, Oke, Pak. iya. Sudah. Junarsi. Jun. Pak. Hadir. Ya, sudah. Anissa Semendawai. Anissa. Tidak hadir, Pak. Anissa. Tidak hadir. Oh, Anita tidak hadir lagi, Anissa. Ya. Oke, ya. Eni Kristina, Eni. Ya, hadir Pak. Iya, oke, sudah. Salsabila, Sal. Hadir, Bapak. Sal. Oke, sudah. Raden Ayu Wilis Kusuma, Raden Ayu. Hadir. Raden. Hadir, Oke, Pak. sudah. Uji Lindayani, Uji. Hadir, Pak. Hadir. Iya, sudah. Dimas Prabowo, Dimas. Hadir, Pak. Ya, sudah. Oke, Hibatullah Jadah. Hadir. Hibatullah Zada. Halo Pak Hadir. Ya, sudah. Nasrudin. Hadir, Mas. Pak. Hadir. Ya, sudah. Pemia Sagitavia, Pemi. Hadir, Pak. Ah, Hadir. oke, sudah. Subaeha, Suba. Hadir Bapak. Iya, sudah. Baik, Yuni Trias Mustika. Hadir, Baik. Pak. Hadir. Iya, sudah. Indriani Dia Puspitas Wati. Indri. Hadiroh. Iya. Mulyana, Mul. Hadir, Bapak. Mul. Hadir. Ya, Hadir, sudah. Pak. Sudah. Titik Subekti Setiawati. Hadir, Titik. Bapak. Sudah. Ya. Ulfa Nur Halifah. Ulfa. Saya Ulfa. hadir, Pak. Saya hadir, Ya, Pak. sudah. Wardana, War. Ya, Hadir. ya sudah. Agung Ramadan, Agung. Agung Wardana, Agung Ramadan. Sepertinya Ada nggak, tadi Agung? izin, Pak. Handphonenya Oh. rusak. Ya udah, saya nggak presensi ya karena nggak hadir ya. Ya. Nandisa Lucy Nopitasari, Hadir, Nandisa. Pak. Hadir. Ya, sudah. Azka Sabili Salam. Hadir. Sorry, Ya, Pak, lagi. sudah. Rafita Sari, Rafita. Hadir, Pak. Ya, sudah. Anita Raya. Hadir, Pak. Oke, sudah. Iya, sudah. Adli Ramli Hal Hasan. Hadir Pak. Oke, sudah. Fatimah Zara, Fatimah. Hadir, Pak. Hadir. Oke, sudah. Nikma Ainun Nabila, Nikma. Hadir, Pak. Hadir. Iya, sudah. Hati-hati tuh naik motor. Iya, Jihan Afifah. Hadir, Pak. Terima kasih. Jihan Afifah. Iya, Oke, Pak. Jihan. Osli Marbun. Hadir, Pak. Os. Hadir. Iya, Hadir, sudah. Pak. Sudah. Eka Setiawati, Eka. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Iya, sudah. Prodo Togar Simanjuntak, Togo. Hadir, Prodo. Pak. Hadir. Oke, sudah. Elis Mulisa, Hadir, Elis. Pak.
Hadir. Ya, sudah. Setio Palupi, Sulistio Palupi. Hadir Bapak. Hadir. Ya, sudah. Ahmad Ruslan, Iya. Hadir Pak. Ahmad Ruslan. Hadir Oke, Pak. sudah. Azkira Ramadhani, Azkira Ramadhani, Jikra. Saya Pak. Ya, oke, sudah. Kenapa dimatiin kameranya, Jikra? Nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa, saya ini nggak ini. Lalu Pak saya nggak pakai kerudung. Oh, makanya kan suruh pakai kerudung. Asana. Hadir Pak. Hadir. Ya, sudah Bu, Bu Asana sudah Bu. Muhammad Fatar Rizal, Hadir Pak. Hadir Pak. ya sudah. Oke, dilanjut ya, dilanjut dengan tanya jawab dan juga diketik di dalam kolom chat apa yang mau bertanya atau kalau nggak mau bertanya ditulis aja di kolom chat mengenai ekologi ini nih. Ini materinya sangat menarik nih ya, bagus banget ini gitu. Makanya kita harus mendalami materi ini nih. Ya dilanjut Bapak Ibu yang mau bertanya, mau apapun juga menyangkal dalam materi ini dipersilahkan. Dilanjut Bu yang memberikan pemaparan materi, dipersilakan. Terima kasih Bapak Rinovan. Baik teman-teman, demikian tadi pemaparan dari kelompok kami, kelompok 10. Jika ada pertanyaan atau masukan, kita bisa diskusikan sekarang. Untuk termin pertama kami buka 3 pertanyaan. Silahkan diketik di kolom chat Bapak Ibu. Izin bertanya, Bu Sarni. Baik Bu Titik, silahkan. Ya, Bu Sarni, tadi saya lihat di dalam makalah itu ada 4 pendekatan ya yang digunakan ya dalam ekologi sosial ya untuk Ya. kajian geografi. Yang pertama itu kan pendekatan ekologis, sistem, historis, kultural, dan partisipatoris. Pertanyaannya adalah bagaimana keempat pendekatan tersebut itu saling melengkapi dalam kajian geografi. Oke, baik. Boleh Ibu, terima kasih. Bagaimana keempat pendekatan itu saling melengkapi gitu ya Bu ya. Iya, dalam Boleh kajian Bu ya geografi. sekalian di chat kolom ya Bu ya. Ya, sudah Bu Sarni. Oke, baik. Terima kasih Bu Titik. Masih ada pertanyaan yang berikutnya, silahkan Bapak Ibu. Masih ada Bapak Ibu? Ini hanya ada 1 pertanyaan. Boleh teman-teman untuk kita jawab? Siapa kira-kira yang bisa jawab? Oke, izin Silakan Bu Refli. Bu Sarni. Ya, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Ibu tadi ya, Titik. lupa. Ibu Titik. Titik. Nah, ada 4 pendekatan ekologi dalam pendekatan ekologi sosial dalam kajian geografi. Nah, bagaimana keempat pendekatan ekologi sosial itu saling melengkapi dalam kajian geografi? Benar ya Bu Titik ya? Pertanyaannya demikian. Iya, Bu. Iya, nah yang pertama ada pendekatan ekologis. Nah, pendekatan ekologis ini dia meletakkan fondasi dasar. Nah, ini berfokus pada bagaimana interaksi langsung antara manusia dengan lingkungan fisik atau biotiknya. Ya. Nah, pendekatan ekologis ini seperti bagaimana manusia beradaptasi terhadap alam dan bagaimana aktivitas manusia itu bisa mengubah bentang alam tersebut. Nah,
jika kita terlalu fokus pada hubungan lokal, linear atau fisik semata, sehingga seringkali melewatkan kebijakan global atau dinamika sosial yang rumit, yang jadinya seperti apa ya, pendekatan ekologis ini jadinya seperti berdiri sendiri, sementara kan harusnya dia berjalan berdampingan dengan ketiga hal lainnya. Nah, yang kedua kan ada pendekatan sistem, yaitu menghubungkan titik-titik yang terpancar, yaitu disinilah pendekatan sistem masuk untuk melengkapi, di mana lingkungan dan manusia itu tidak berinteraksi dalam ruang hampa, tapi mereka itu membentuk satu kesatuan ekosistem sosial ekologis yang kompleks, di mana pendekatan sistem melihat umpan balik atau feedback loops, aliran energi, materi, dan informasi yang melintasi berbagai skala, baik itu lokal, regional, maupun global. Nah, bagaimana ia melengkapi hal ini? Nah, ia memperluas pandangan dari pendekatan ekologis linear menjadi sebuah jaringan interdependensi. Nah, yang ketiga, pendekatan historis kultural, yaitu memberikan konteks waktu dan nilai, di mana sebuah ruang atau wilayah tidak terbentuk dalam semalam. Nah, pendekatan historis kultural ini melengkapi dengan cara melihat dan memahami pola pikir manusia di dimensi waktu yang berbeda. Mengapa masyarakat tertentu memperlakukan lahan mereka dengan cara yang unik? Nah, ini mungkin dipengaruhi karena adanya warisan budaya, nilai adat, atau kebijakan di masa lalu. Nah, bagaimana ia melengkapi keempat hal tadi, yaitu pendekatan sistem dan ekologis. Nah, mungkin juga bisa menjelaskan apa yang sedang terjadi saat ini secara kuantitatif. Namun, pendekatan historis kultural memberikan pemahaman mengapa kondisi tersebut bisa mengakar secara kultural dari waktu ke waktu. Nah, yang keempat, pendekatan partisipatoris, yaitu menjembatani teori dengan solusi nyata. Nah, geografi tidak hanya bertujuan untuk memetakan masalah, tetapi juga menyelesaikan masalah keruangan. Pendekatan partisipatoris itu menempatkan masyarakat lokal sebagai aktor utama, bukan sekedar objek penelitian. Ya, nah, melalui pemetaan partisipatif atau diskusi kelompok, pendekatan ini menggali local knowledge atau pengetahuan lokal yang seringkali luput dari pemodelan komputer yang murni. Nah, bagaimana hal ini melengkapi, yaitu melalui pendekatan ekologis, sistem dan historis yang memberikan data ilmiah dan historis berdasarkan perspektif dari luar atau atas. Nah, sementara itu pendekatan partisipatoris memberikan perspektif dari dalam. Nah, solusi pengelolaan ruang atau mitigasi bencana yang dirancang berdasarkan sistem yang rumit sekalipun tidak akan berhasil jika tidak melibatkan partisipasi aktif masyarakat lokal yang memahaminya secara langsung. Nah, dapat disimpulkan bahwa pendekatan ekologis itu memberikan kedalaman interaksi fisik manusia, sistem memberikan keluasan cakupan jaringan, sementara historis kultural itu memberikan latar belakang kedalaman makna dan waktu, serta partisipatoris memberikan keberlanjutan aksi di lapangan. Nah, keempatnya membuat kajian geografi itu menjadi utuh, holistik, dan solutif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang ingin menambahi, silakan saya kembalikan, Bu Sarni. Baik, terima kasih Bu Resli. Izin ya Bu Titik saya tambahkan untuk contohnya aja biar sederhana untuk pemahaman kita. Contohnya misalnya kasus banjir di suatu daerah. Jadi pendekatan ekologis ini digunakan untuk melihat hubungan antara aktivitas manusia dan lingkungan. Misalnya tadi kan banjir. Banjir terjadi itu karena banyak hutan ditebang sehingga air hujan tidak dapat meresap ke dalam tanah. Ini adalah pendekatan ekologis. Kan yang kedua, kalau melihat dari pendekatan sistem. Nah, bahwa banjir tidak hanya disebabkan oleh penebangan hutan, tetapi juga dipengaruhi oleh sistem drainase yang buruk, pertumbuhan penduduk yang banyak, perubahan penggunaan lahan, dan curah hujan yang tinggi. Nah, ini faktor yang saling berkaitan. Ini adalah pendekatan pada sistem. Nah, yang ketiga, pendekatan historis kultural. Nah, ini adalah mengkaji bagaimana sejarah dan budaya masyarakat itu mempengaruhi kondisi tersebut. Misal, sejak dahulu masyarakat itu terbiasa membuang sampah ke sungai. Sehingga ini menjadi kebiasaan itu menyebabkan sungai tersumbat dan memperparah banjir. Ini adalah pendekatan historis. Nah, pendekatan yang terakhir adalah partisipatoris. Ini melibatkan masyarakat dalam mencari solusi. Tuh ya, partisipasi. Contohnya,
Warga bersama pemerintah itu melakukan kerja bakti membersihkan sungai, menanam pohon, membuat lubang resapan, dan menyusun aturan agar tidak membuang sampah ke sungai. Jadi intinya memang ini adalah keempat pendekatan ini saling melengkapi. Pendekatan ekologis menjelaskan hubungan manusia dengan lingkungan, pendekatan sistem melihat keterkaitan berbagai faktor penyebabnya, pendekatan historis kultural itu memahami pengaruh sejarah dan budaya, sedangkan pendekatan partisipatoris menghasilkan solusi yang lebih efektif karena melibatkan masyarakat secara langsung. Kira-kira seperti itu, Bu Titik. Terima kasih. Bagaimana Bu Titik sudah bisa menerima jawaban dari kelompok kami? Ya, Bu Sarni sudah cukup jelas tadi dicontohkan ya adanya banjir. Ternyata keempat pendekatan itu tidak bisa berdiri sendiri, tapi harus saling melengkapi. Yang diawali dari tadi ya, yang pertama adalah yang pendekatan ekologis, jadi manusia itu dengan alamnya. Yang kedua itu adalah sistemnya manusia, lingkungan dan manusia membentuk suatu sistem jaringan. Yang ketiga adalah historisnya, melengkapi dengan cara pola gimana tadi pikir manusianya ya. Yang terakhir ini adalah partisipatoris, berarti akhirnya diselesaikannya ya dengan masyarakat itu sendiri. Ya cukup jelas Bu Sarni, terima kasih Bu Sarni, Bu Hosli Marbun atas jawabannya. Terima kasih Bu Titik. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu untuk pertanyaan yang kedua. Ini akan dijawab oleh teman saya Bu Eni. Silakan. Baik, Bu Sani, terima kasih. Izin membacakan pertanyaan dari Bu Asriani ya, Bu. Pertanyaannya, banyak perusahaan kini mengusung slogan green atau ramah lingkungan. Menurut kelompok Anda, apakah ini benar-benar bentuk kepedulian ekologis atau sebenarnya justru strategi membangun citra saja atau greenwashing? Nah, menurut kami, uh, mungkin sebagian besar masih sebatas gimmick gitu ya, atau greenwashing tadi. Banyak perusahaan tuh pakai logo daun hijau atau slogan ramah lingkungan untuk strategi pemasaran saja gitu. Jadi produknya biar laku dan citranya terlihat baik. Nah, di dalam iklan yang mereka lakukan itu sepertinya terlihat peduli. Tetapi di lapangan justru proses produksinya masih merusak alam atau bahkan menggusur lahan masyarakat. Ya, ini disebut yang tadi pendekatan ekologi politik. Industri sering memanfaatkan isu lingkungan demi keuntungan semata gitu ya. Nah, sebagian kecilnya sebenarnya ada beberapa perusahaan yang sudah mulai benar-benar peduli karena kebutuhan. Ya, ada juga yang mengubah cara kerjanya mereka. Mereka mulai sadar bahwa jika alam itu dirusak, mereka sendiri yang akan rugi karena kehilangan bahan baku itu sendiri. Mereka sendiri yang akan Perusahaan yang serius biasanya menghemat energi, mengurangi plastik secara nyata, dan mengolah limbahnya dengan benar sebelum dibuang ke alam. Nah, gimana sih cara membedakannya sebenarnya ini gimmick atau benar-benar asli? Sebenarnya kalau kita lihat bisa dibilang ini perusahaan gimmick atau greenwashing saja gitu ya. Perusahaannya itu sibuk hanya untuk pasang iklan atau terlihat peduli bumi, tapi nggak ada bukti nyata, datanya juga tertutup, dan masyarakat di sekitar pabrik justru menderita akibat polusinya. Nah, kalau yang perusahaan benar-benar nyata, kita bisa lihat dengan melibatkan masyarakat lokal, terbuka dengan data lingkungan mereka, dan ada perubahan nyata pada ekosistem di sekitar wilayah operasional mereka. Gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bu Sarni atau saya kembalikan Bu Asriani, apakah sudah cukup Ibu? Sudah Ibu, berarti persepsi kita sama ya, emang banyak yang gimmick ternyata. Iya. Baik, terima kasih banyak. Baik, Ibu, terima terima kasih Bu kasih. Asriani. Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga, silahkan Bapak Ibu. Di kolom chat ada Ibu Anita. Ya, Silakan. dari saya pertanyaannya, berdasarkan konsep ekologi sosial, analisislah bagaimana hubungan timbal balik antara aktivitas manusia dan lingkungan pada kasus alih fungsi lahan di wilayah periurban ini, wilayah antara perkotaan dan pedesaannya.
Terima kasih. Baik, Bu Anita, saya akan coba buat menjawab pertanyaan dari Bu Anita ya. Itu pertanyaannya adalah eh, eh, analisislah bagaimana hubungan timbal balik antara aktivitas manusia dan lingkungan pada kasus alih fungsi lahan di wilayah periurban. Nah, kalau yang dimaksud wilayah periurban itu adalah daerah peralihan antara kota dan desa. Tuh ya kan? Jadi berdasarkan konsep ekologi sosial, alih fungsi lahan di wilayah periurban atau daerah peralihan antara kota dan desa itu menunjukkan adanya hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan. Misalnya aktivitas manusia seperti membangun perumahan, atau pabrik, atau pusat perbelanjaan, itu membuat lahan pertanian dan ruang hijau itu kan berubah menjadi kawasan pembangunan. Nah, perubahan ini memang memberikan manfaat, seperti membuka lapangan pekerjaan, ya kan, banyak orang yang melamar, terus meningkatkan perekonomian, pemasukan kepada masyarakat, dan menyediakan tempat tinggal, gitu kan. Namun, perubahan tersebut juga itu berdampak pada lingkungan. Lahan yang sebelumnya dapat menyerap air itu menjadi tertutup bangunan sehingga beresiko besar untuk meningkatkan banjir. Nah, selain itu, berkurangnya lahan pertanian itu dapat menurunkan produksi pangan. Kemudian yang kita rasakan sekarang, suhu semakin panas, gitu kan? Dan juga habitat makhluk hidup itu ikut berkurang. Makanya banyak itu binatang-binatang itu sudah memasuki pemukiman, gitu kan. Nah, dari kondisi tersebut terlihat bahwa memang manusia itu eh, mempengaruhi lingkungan melalui aktivitas pembangunan, sedangkan perubahan lingkungan itu juga berdampak kembali kepada kehidupan manusia. Nah, misalnya tadi itu banjir, polusi, atau berkurangnya hasil pertanian. Demikian Bu Anita Raya, bagaimana sudah bisa menerima jawaban dari kelompok kami? Iya Bu, sudah cukup jelas. Jadi berdampak ya. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Anita. Baik Bapak Ibu, ini tadi sudah ada 3 pertanyaan pada termin yang pertama. Masih di jam 15.31. Kira-kira masih kita buka pertanyaan ya Bapak Ibu? Atau cukup kita kembalikan kepada Bapak dosen? Saya ambil alih aja Bu ya. Saya ambil alih aja. Oh baik, terima kasih Bapak Iya, Rinopian. Silahkan untuk arahan iya, dan masukan iya. pada mata Ja- kuliah ini. Terima kasih Bapak, silahkan. iya. Bu Sarni, nanti yang singkatan-singkatan di dalam resume ditolong dipanjangin ya. Baik Pak, CBRM, RT RW, tuh RT RW ntar sangkaan rukun tetangga, rukun warga lagi. baik Bapak. Ya, Ya. ya. Jadi materi ini sangat menarik banget ini gitu ya. Nah, ini kalau tadi kan ada yang contoh nyata tadi yang bertanya tuh. Kalau kalian lihat tuh contoh yang di Bekasi tuh di contoh nyata tuh tindakannya ya kan Pak Dedi ya kan. Itu lihat tapi lagi tadi juga yang sambil kamu lagi ini saya juga lagi lihat di HP sebelah di Facebook, di snack video itu yang pembongkaran di Pasir Koja itu itu samalah kayak yang di Bekasi. Jadi itu alirannya sudah tersumbat banget gitu. Nah, itu contoh nyata tuh. Jadi lingkungan tuh itu aja peduli tuh. Jadi begitu Bu yang bertanya, apa peduli yang tadi gitu. Nah, contohnya kalau Bapak Ibu juga di rumah jangan suka buang sampah yang tadi disarankan oleh pemateri tadi itu yang presentasi tadi. Itu Bu, kalau yang untuk tindak nyatanya. Begitu juga kalau untuk yang nasional, misalnya jangan sampai kita nebang-nebang pohon atau menyakitin alam. Itu yang nggak bisa gitu, nggak boleh, nggak ditolerir lah ya kan, buang sampah di ibu lagi camping, lagi kemah, lagi apa, ngebuang bungkus Indomie sembarangan kayak gitu, atau terjadinya pembakaran-pembakaran kayak gitu. Itu contoh-contoh nyata kalau kita memang mau dekat dengan alam. Nah, kalau ibu bapak ibu nonton di Trans 7 semalam itu ada kayak bathing, kayak mandi alam, kayak forest bathing. Jadi dia melakukan eh, perkemahan di kayak semacam tour lah ya. Nah dia kenapa kita harus dekat dengan alam? Ibu salah satu yang semalam saya lihat tuh ibu ditutup matanya suruh meluk pohon
di hutan-hutan yang di Bogor yang pohonnya besar-besar. Karena kenapa? Dengan itu pikiran kita tenang pas kita meluk pohon yang besar gitu. Itu yang terjadi kayak gitu. Itu salah satu contoh bahwa dengan adanya dekat dengan alam, kita bisa menyatukan diri kita dengan alam, tenang, hidup nggak penuh was-was, ketakutan atau apa. Itu juga healing kita itu. Jadi healing bagaimana kita supaya nggak takut ya begitu. Atau karena kita sudah mendekatkan dengan alam gitu. Nah, contoh-contoh yang tadi saya itu kan, yang ini materinya ini sangat menarik banget gitu. Ya Bapak Ibu ya, sangat menarik karena ekologi kita kan belajar geografi. Ternyata di sini juga keseimbangan antara geografi yang Bapak Ibu ajarkan misalnya mengenai iklim, mengenai apa hujan, panas, itu kan geografi yang masih ini atau masalah peta kalau yang kita standar-standar gitu, ya kan? Nah, sekarang ditambah lagi lingkungan nih. Kita mempelajari lingkungan, geografi sosial dan lingkungan. Nah, disitulah sangat perlu semua ini berketerkaitan, berkolaborasi antara geografi sosial kita dan lingkungan kita gitu, lingkungan alam apapun juga lah yang ada, yang tadi saya sebutkan kayak gitu. Jadi Bapak Ibu nih utamanya jangan sampai menyakitin alam lah gitu. Itu jangan sampai ya, jangan sampai menyakitin alam. Apalagi kalau Bapak Ibu kan ada tuh anak-anak yang camping, kadang-kadang coret-coret pohon, kadang-kadang diukir nama dia pernah ke gunung ini nih, dengan mencoret batu-batunya dipakai stabilo atau pakai cat supaya bahwa dia menandakan wah saya udah mendaki ke gunung ini gitu. Tapi itu kan merusak bebatuan atau ekologis yang ada di hutan gitu. Itu jangan gitu. Gitu. Jadi kalau mau supaya ada gitu nggak bisa yang nggak rusak. Bapak Ibu pas udah nyampe di gunung foto gitu. Atau di dekat Edelweiss akan ada kadang-kadang pada Edelweiss di atas gunung. Ya Ibu foto di atas Edelweiss, kasih caption di bawah. Saya sudah nyampe nih di Gunung Bromo. Saya udah nyampe nih di Gunung Rinjani. Nah, caption-caption gitu. Jadi jangan sampai merusak alam-alam yang sudah ada gitu ya. Itu yang jadi dari teori-teori semua ini intinya teori semua yang tadi dipaparkan itu kita nggak boleh merusak semua gitu. Walaupun ya kalau kan kayak kemarin kejadian yang di Sumatera kayak Aceh, Sumut, Sumbar gitu ya kan itu benar-benar real banget gitu. Ekologisnya hancur gitu karena memang ada penebangan hutan itu gitu. Dan saya juga pernah nge-share masalah yang kayak video di Papua, Kalimantan, dan itu juga sangat ini ya, kita harus kalau memang sudah rusak, kita harus memperbaiki lagi gitu. Itu jangan sampai merusak benar-benar hutan kita itu. Kan kasihan ekologis yang ada, misalnya yang ada hewannya gitu. Kayak di Kalimantan ada orang hutan yang berkeliaran di jalan raya gitu. Atau terjadinya semua binatang-binatang itu pada punah, pada lari kemana bingung gitu, udah nggak punya rumah. Kita aja kalau nggak punya rumah digusur, sama kayak mereka gitu, istilahnya kayak gitu ya. Jadi bagaimana kita supaya peduli terhadap sesama makhluk dan sesama ini gitu. Gitu. Jadi pada intinya semua pertanyaan yang kita masalah ekologis ini ya, kita ini kan semua gitu. Nah ini juga supaya kita ada kearifan lokal. Nah, contoh lagi nih yang saya ambil contoh ya. Kan sekarang ini kan lebih banyak lagi digiatkan dengan ekologis itu ya. Mobil listrik, motor listrik. Nah, itu dalam mengurangi emisi karbon gitu ya kan supaya jangan terjadinya terlalu banyak yang udara kita hirup dengan bensin atau dengan itu. Jadi itu ya. Jadi sarannya supaya tidak ini nih gitu ya. Nanti yang CBRN ini juga di apa di ini kan semua dipanjangin ya. Saya juga suka ini nanti pas di resumenya Bu Sarni dan kawan-kawan ya. Iya, Pak. Ya. Nah, ini juga kita nih kalau udah dengan
jawaban nanya Widian ini, ya kita dengan lingkungan ini bisa bertumbuhannya, bisa target lingkungan kita juga bisa naik gitu. Kalau memang digunakan dengan baik dan benar gitu. Jangan sampai dirusak misalnya walaupun wah ini target pertumbuhan ekonomi kita merusak tebang pohon gitu. Enggak, tebang hutan, enggak, jangan. Nah, bagaimana kita supaya dapat di hutan itu kita misalnya jalan bagus untuk menuju ke satu daerah dengan lainnya dengan lingkungan kita supaya bisa bersih, rapi dan juga enak di jalannya nanti gitu. Gitu ya. Jadi jangan sampai kita ini juga gitu. Nah, makanya saya melihatkan lagi supaya masalah urbanisasi nih yang ada nanya juga nih gitu ya. Nah, Bu, kalau urbanisasi ini kan penduduk di Jawa ini kan udah di atas 0,5% ya, 0,5% dari penduduk Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia kan 280, padahal kalau kita di Jawa ini udah lebih dari 150 juta jiwa gitu. Berarti kan setengahnya dari penduduk Indonesia secara keseluruhan. Bagaimana yang 150 jutaan lebih ini bisa dibagi-bagi lagi gitu. Ada yang nanti dibagikan ke mana Sumatera, Kalimantan, nah, bisa ditransmigrasi atau apa kan ada program-program juga ini gitu. Nah, makanya kita supaya pemerataan penduduk itu dengan cara transmigran itu gitu. Begitu juga dengan kalau kita di BKKBN adanya banyak, dulu kan banyak anak banyak rezeki, mungkin sekarang udah dibatasi lah. Sebenarnya program-program waktu zaman Soeharto itu udah bagus, jadi mempunyai 2 anak cukup, itu yang kita inikan itu. Itu Bu ya, jadi jangan sampai nih Bu Anita juga sama nih Bu gitu. Itu jadi ekologis sosial kita juga sama gitu. Jangan sampai kita menyakiti gitu. Itu jangan sampai kita punya apa berkekerasan dengan ekologi dengan lingkungan kita gitu. Jangan sampai itu ya. Yang tadi saya sudah sebutkan gitu. Gitu ya, ini juga pertanyaan Bu Hasriani juga. Ya kita memang harus kepedulian gitu. Slogan-slogan green economy itu memang ada yang ini ya, kepedulian justru memang. Jadi kayak saya kemarin di Muhammadiyah kayak bikin pesantren peduli ekosaintek kayak gitu. Ya kan, masalah karena kenapa? Karena dengan ekosaintek kan berarti kan kita bagaimana menghijaukan lingkungan di pesantren. Nah, sekarang lagi tren tuh kayak gitu. Jadi pesantren, walaupun memang pesantren ada di pedesaan, bagaimana lagi supaya pesantrennya itu benar-benar cinta terhadap green economy atau ekonomi hijaunya itu gitu. Itu jadi jangan sampai kita mengotori yang tadi di lingkungan kita gitu. Ya, jadi partisipatorisnya, kultural. Gitu. Nah, ini semua juga harus benar-benar terjalan gitu. Gitu Bapak Ibu, ada yang masih kurang? Dipersilakan. Ini yang mahasiswanya turun dari 50 pada hilang yang 5. Bu Indri gimana Bu Indri nih? Mental hilang-hilang satu-satu nih. Pak Ariel hilang juga Ariel nggak? Ariel lagi naik motor tuh Ariel. Ya Bu Sarni, gimana Bu? Ada yang mau bertanya lagi nggak? Atau Bu Sarni ini gimana? Baik, Bapak Ibu, kalau dari kita sudah tidak ada, Pak. Dari teman-teman yang lain Ya, masih ada nggak? Ayo Bapak Ibu. Di kolom chat ada kayaknya ya. ya udah ditutup Udah aja Bu dijawab Sarni. sama Bapak tadi. Oh, oke Pak, kalau begitu. Ditutup aja Bu Sarni. Baik, Pak. Oke deh, kalau gitu demikian materi hari ini. Ini materi yang sangat penting sekali ya, masalah ekologi semua ini. Masalah green hijau semua. Makanya saya mengharapkan geografi sosial dan lingkungan ini benar-benar bisa kena. Jadi bukan di dalam materi ini ya, Bapak Ibu ngajar dimanapun juga
harus peduli dengan lingkungan. Itu inti dari permasalahan yang mata kuliah kita ini, lingkungan gitu. Kemarin-kemarin kita masih belajar geografi sosialnya kayak gitu. Nah, sekarang kaitannya antara ketiga hal tersebut, geografi, sosial, dan juga dengan lingkungan. Ini juga saling berkaitan. Demikian materi hari ini. Semoga Bapak Ibu bisa menerapkan di tempat-tempat Bapak Ibu yang berada. Saya mengharapkan Bapak Ibu bisa lebih bijak lagi menggunakan EcoGreen ini gitu. Jadi semua memang karena dunia ini sudah banyak polusi gitu, udah tercemarnya udah bahaya banget. Makanya saya mengharapkan kalau bisa juga di rumah bikin tanaman pohon yang ada di pot-pot supaya rumah Bapak Ibu asri dan enak dipandang semua. Mungkin dari itu kita bisa belajar semua ya. Demikian materi hari ini. Sekian dari saya. Semoga lancar-lancar aja nanti kita menuju UAS tanggal 22 Juli. Dengan begitu dan tanggal minggu ke-15 kita tetap muka. Materinya yang ke-15 juga masih ada. Nanti tolong ini kita tetap muka ya. Minggu ke-15. Demikian billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua sudah mengikuti materi hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih semua ya. Saya izin pamit ya. Ya, sama-sama. Ya, assalamualaikum. Selamat liburan. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.